Foto dan video pernikahan ini diambil pada tanggal 24 Agustus 2024 di Oahu, Honolulu, Hawaii, hanya beberapa hari sebelum Melissa menghilang dan tewas. Melissa menikahi pacar lamanya, Brian Lantero, seorang pemuda Hawaii yang bertugas aktif di militer yang ditempatkan di Washington. Melissa Jubain sedang merasa di titik puncak hidupnya. Dia memiliki pekerjaan yang dia cintai, keluarga, dan teman-teman yang menyayanginya. Dan dia baru saja menikah dengan cinta dalam hidupnya. Namun segalanya berubah menjadi mengerikan ketika tidak lama kemudian dia tiba-tiba tidak masuk kerja. Polisi dan seluruh komunitas menghabiskan waktu berhari-hari menyisir daerah tempat ia tinggal, berharap menemukannya hidup dan baik-baik saja. Namun harapan mereka akan segera kandas. Jenazah Melissa kemudian ditemukan, dan yang lebih mengejutkan, pelakunya adalah orang yang dia kenal. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Melissa Jubain adalah seorang perawat di St. Vincent Medical Center, Portland. Saat peristiwa ini terjadi, ia berusia 32 tahun dan berada di puncak kebahagiaannya. Mereka yang mengenal Melissa menggambarkannya sebagai sosok yang manis, baik hati, tidak mementingkan diri sendiri, penuh kasih sayang, serta senang membantu orang lain. Berasal dari Filipina, Melissa tumbuh besar di Amerika dan lulus pada tahun 2014 dari University of Washington dengan gelar di bidang informatika kesehatan dan manajemen informasi kesehatan. Melissa kemudian melanjutkan studi dan mendapatkan gelar keperawatannya dari University of Portland, di mana dia dikenang sebagai mahasiswi yang positif dan cerdas yang suka membantu teman-temannya, serta sangat bersemangat untuk menjadi perawat. Salah satu mantan profesornya menggambarkan dia sebagai orang yang sangat mendukung teman-teman sekelasnya dan selalu aktif di kelas. Pada saat kejadian mengerikan ini, Melissa bekerja sebagai perawat di Departemen Penyakit Jantung di St. Vincent Medical Center yang terletak di barat daya Portland. Saat libur, Melissa suka traveling dan pergi ke pantai. Tempat favoritnya adalah Hawaii, di mana dia pertama kali bertemu dengan suaminya, Brian Lantero, seorang perwira di Angkatan Laut Amerika. Saat itu, Melissa tinggal di Oregon, sementara Brian berada di Oahu, Hawaii. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk bersama. Pasangan itu menjalin hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun, bepergian bolak-balik untuk bisa bertemu. Keluarga Brian sangat menyambut Melissa dan melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Kemudian pada Oktober 2023, setelah 10 tahun berpacaran, Brian melamar Melissa. Keduanya lalu menikah pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam sebuah upacara yang indah di Waimea Valley, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Foto dan video dari acara pernikahan mereka menggambarkan bagaimana mereka sangat jatuh cinta dan tidak sabar untuk memulai kebahagiaan mereka selamanya. Sayangnya, kebahagiaan mereka berlangsung sangat singkat. Pada tanggal 1 September 2024, Melissa dan Brian terbang ke Washington untuk menghabiskan hari buruh bersama keluarga Melissa. Itu adalah pertemuan bahagia yang penuh dengan rencana indah untuk masa depan. Mereka sedang merencanakan bagaimana Melissa bisa mendapatkan pekerjaan di Bremerton, di mana suaminya ditempatkan, sehingga mereka akhirnya bisa bersama. Tetapi untuk saat ini, Melissa harus tetap kembali ke Oregon, di mana dia tinggal di dekat tempat kerjanya. Pada tanggal 2 September, Melissa menempuh perjalanan 3 jam pulang ke apartemennya dan mulai bekerja kembali seperti biasa pada tanggal 3 September. Esok harinya, Rabu 4 September 2024, Melissa memulai harinya seperti biasa. Dia bangun pagi untuk bersiap-siap karena shift paginya dimulai pada jam 7. Sekitar jam 6, dia menelepon suaminya dan mereka berbicara selama beberapa menit, hanya untuk membahas rencana mereka hari itu dan saling mendoakan, berjanji untuk berbicara lagi nanti setelah pulang bekerja. Brian, suaminya, tidak pernah menyangka bahwa itu adalah terakhir kalinya ia dapat mendengar suara istrinya. Rekan kerja Melissa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres
ketika dia tidak muncul pada shift pagi. Mereka mencoba meneleponnya, namun ponselnya tidak aktif. Rekannya bahkan menghubungi keluarga Melissa, tapi tetap tidak ada yang bisa menghubunginya. Ini sangat aneh, karena Melissa biasanya selalu tepat waktu dan tidak pernah bolos bekerja dengan sengaja tanpa pemberitahuan. Ponselnya juga biasanya selalu aktif. Rekan kerjanya mulai khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Seperti mungkin dia mengalami kecelakaan atau mengalami keadaan darurat medis di apartemennya dan tidak ada yang membantunya. Seiring berjalannya waktu tanpa ada tanda-tanda dari Melissa, rekan kerjanya melaporkan kekhawatiran mereka kepada manajemen rumah sakit, yang kemudian menelepon polisi dan meminta dilakukan pemeriksaan. Departemen Kepolisian Beaverton menerima telepon sekitar pukul 10:12 pagi. Segera setelah laporan dibuat, beberapa petugas pergi ke apartemen Melissa untuk memeriksa dan melihat apakah ada petunjuk di mana dia berada. Mereka diantar masuk ke apartemen oleh pihak manajemen gedung yang sangat kooperatif. Tetapi setelah menggeledah apartemen Melissa, polisi tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaannya atau kemana dia pergi. Anehnya, tas, kunci, dan teleponnya juga hilang, meskipun mobilnya masih terparkir di garasi parkir kompleks. Polisi juga mencatat bahwa pintu apartemen Melissa yang menggunakan kartu listrik dibuka sekitar pukul 6:30 pagi. Artinya, Melissa telah meninggalkan apartemennya atau membiarkan seseorang masuk ke dalam apartemen. Polisi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pihak kepolisian lalu menulis update di postingan Facebook. Ketidakhadirannya tanpa pemberitahuan dianggap tidak biasa dan mengkhawatirkan. Upaya dari petugas dan anggota keluarga untuk menghubungi Melissa sepanjang hari tidak berhasil karena ponselnya dimatikan. Selain itu, pemeriksaan terhadap rekening bank Melissa dan catatan kartu kredit tidak menghasilkan informasi terbaru mengenai lokasinya. Pada pukul 15:12, Melissa dimasukkan ke dalam database polisi sebagai orang hilang. Investigasi penuh segera dilakukan, dengan petugas mendatangi setiap apartemen untuk berbicara dengan para tetangganya, menanyakan apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan, yang dapat membantu penyelidikan tentang apa yang terjadi pada Melissa. Mereka juga memeriksa rekaman kamera CCTV apartemen yang mungkin menangkap sesuatu tentang hilangnya Melissa. Sementara itu, keluarga Melissa yang hancur langsung melakukan perjalanan pada hari yang sama ke Beaverton untuk membantu menemukannya. Pencarian terhadap Melissa berlangsung selama berhari-hari dengan lebih dari 100 orang, termasuk teman-teman, rekan kerja, dan anggota masyarakat datang untuk membantu. Mereka menjelajahi daerah sekitar, termasuk taman dan ruang terbuka untuk mencari petunjuk. Polisi juga menggunakan anjing pelacak di apartemen Melissa untuk menemukan petunjuk, tetapi hasilnya nihil. Sementara polisi melanjutkan penyelidikan dan pencarian, beberapa teman Melissa melakukan pencarian mereka sendiri dengan membagikan brosur hilangnya Melissa di sekitar area Beaverton. Mereka melakukannya setiap hari pada pukul 7 pagi dan kemudian pada pukul 7:30 malam. Mereka akan terus melakukannya sampai Melissa ditemukan. Hari berlalu tanpa ada tanda-tanda keberadaan Melissa. Meskipun kemungkinan untuk menemukannya hidup-hidup terus berkurang, tetapi keluarga dan teman-temannya tidak putus asa. Pada hari Jumat pagi, lusinan orang muncul untuk mencarinya. Mereka menyisir jalan setapak, area hutan, dan jalanan terdekat. Dengan satu postingan di media sosial, sungguh menakjubkan betapa cepatnya berita itu tersebar dan berapa banyak orang-orang yang datang berkumpul untuk membantu mencarinya. Sayangnya, harapan mereka segera musnah, karena pada hari Sabtu sekitar jam 3 pagi, 3 hari setelah dia hilang, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan mayat Melissa. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah polisi mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang tetangga yang menjadi tersangka pembunuhannya. Berita ini menghantam masyarakat sehingga banyak orang bertanya mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Keluarga Melissa sangat hancur dengan berita kematiannya dan tidak dapat memahami alasan
mengapa ada orang yang ingin menyakiti Melissa. Ibu mertuanya menggambarkan Melissa sebagai orang yang sangat rendah hati dan penuh hormat, mengatakan bahwa putranya Brian dan seluruh keluarga sangat terpukul kehilangan Melissa. Ayah Melissa, seorang pensiunan ilmuwan laboratorium medis yang bertugas di Angkatan Laut Amerika, memposting pesan teks terakhir antara dia dan putrinya di Facebook. "Ayah, tolong jaga diri baik-baik. Ingat, ayah harus berada di sana dan sehat untuk pernikahanku. Antarkan aku ke pelaminan." Beberapa acara diadakan untuk menghormati Melissa, salah satunya di University of Portland dan satu lagi oleh Asosiasi Perawat Oregon. Acara penghormatan itu dihadiri oleh ratusan orang. Orang-orang yang mengingatnya sebagai orang yang ceria, berjiwa positif, dan penuh kegembiraan. Melissa sangat dicintai oleh siapapun yang mengenalnya. Sebuah halaman GoFundMe yang dibuka oleh keluarga Melissa untuk membantu biaya pemakamannya mengumpulkan lebih dari 90.000 US dollar hanya dalam waktu 24 jam. Di halaman tersebut, keluarganya menyebut kematian Melissa sebagai tindakan kekerasan yang tidak masuk akal dan menggambarkan Melissa bukan hanya sebagai teman, putri yang penuh kasih dan anggota komunitas, namun juga seorang perawat berdedikasi yang sangat peduli pada teman-teman, keluarga, dan pasiennya. Dia telah menyentuh kehidupan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya dengan kebaikan, kasih sayang, dan sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Salah satu anggota keluarga Melissa kemudian mengeluarkan pernyataan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan mereka dan mengajak untuk terus berdoa demi Melissa dan supaya keadilan bisa didapatkan. Sekarang mari kita lihat siapa tetangga yang membunuh Melissa. Tidak banyak informasi tentang dia, tetapi sebanyak yang dikumpulkan, nama lengkapnya adalah Bryce Jonathan Schubert. Dia berasal dari Newberg, Oregon, berusia 27 tahun dan seorang perawat berlisensi. Bryce dilaporkan mendapatkan gelar sarjana dari jurusan keperawatan di Oregon Health and Science University di La Grande pada tahun 2022. Kemudian, pada bulan September di tahun yang sama, dia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di St. Vincent Medical Center Portland, tempat dia bekerja hingga Oktober 2023. Meskipun menurut juru bicara St. Vincent, dia dan Melissa tidak pernah bekerja di bagian gedung yang sama. Polisi mengatakan bahwa Bryce tinggal di seberang lorong apartemen Melissa. Tidak jelas apakah mereka pernah berinteraksi satu sama lain sebelum insiden ini terjadi. Segera setelah penangkapannya, Jaksa Wilayah Washington County meminta hakim untuk menyegel semua dokumen penting, termasuk dokumen kemungkinan penyebab dan pernyataan tertulis surat perintah penggeledahan yang seharusnya bisa memberikan kita gambaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini agak aneh, karena dalam kebanyakan kasus, dokumen-dokumen ini biasanya tersedia untuk media dan publik. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah ada seseorang yang melindunginya. Satu-satunya hal yang diketahui tentang dia hanyalah dari beberapa tetangganya, yang mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah berperilaku aneh sepanjang minggu. Namun dari dakwaan yang diajukan, kita dapat mengetahui apa yang mungkin terjadi menurut polisi dan jaksa penuntut. Bryce menghadapi 3 dakwaan. Pertama, dia didakwa dengan penculikan tingkat pertama, yang berarti mereka berasumsi dia membawa Melissa dengan maksud untuk menyakitinya. Meskipun kita tidak tahu persis bagaimana penculikan itu terjadi, tetapi dengan perawakan Bryce dengan berat hampir 2 kali lipat, Melissa pasti tidak dapat melawan. Kedua, Bryce juga menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 2, bukan pembunuhan tingkat pertama. Tingkat 2 berarti kemungkinan dia bertindak dari tekanan emosional yang ekstrim atau membunuhnya secara tidak direncanakan saat menculiknya. Dan yang ketiga, Bryce didakwa dengan pelecehan terhadap jenazah tingkat 2, yang menunjukkan bahwa mereka yakin dia mungkin telah memindahkan atau menyembunyikan tubuhnya atau memperlakukannya dengan tidak hormat. Bryce muncul di pengadilan pada 10 September 2024
di mana pengacaranya mengajukan pengakuan tidak bersalah atas namanya. Setelah penundaan hampir 25 menit, Bryce Jonathan Schubert hanya hadir secara virtual, terlihat melalui celah sel kecil ketika pengacaranya mengajukan pengakuan tidak bersalah atas 3 dakwaan terhadapnya. Keluarga dan teman-teman dari Melissa yang merasa tersinggung dan marah terlalu emosional untuk berbicara di depan kamera. Setelah sidang singkat yang masih menyisakan banyak pertanyaan hingga saat pembuatan video ini, belum ada update baru mengenai kasus ini, dan Bryce masih ditahan tanpa jaminan untuk menunggu persidangan selanjutnya. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi minimal hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun menjalani hukuman. Mungkin diperlukan waktu 1 hingga 2 tahun lagi sebelum kasus ini dapat diselesaikan dan publik benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika ada update terbaru dari kasus ini, saya akan tulis di kolom komentar. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.